Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqalahu ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wan nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul 'azim. Amma ba'd. Jamaah sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, hari ini yang kita bahas yaitu adalah terkait dengan al-asmaul husna. Ya. Apa sih dahsyatnya al-asmaul husna? Jadi jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala itu memberikan suatu isyarat, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa taala punya nama-nama yang baik yang dikenal dengan al-asmaul husna. Ya, Allah punya nama. Itu yang menyampaikan adalah Allah Subhanahu wa taala sendiri, ya. Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam surat Al-A'raf, "Walillahil asmaul husna fad'uhu biha." Ya, Allah memiliki al-asma'ul husna, maka berdoalah, memohonlah kepada Allah dengan menyebut al-asma'ul husna itu. Ya, jadi ketika pada hu-nya itu khitabnya kemana? Ya, kepada al-asma'ul husna, walillahi al-asma'ul husna itu. Ya, pada hu-nya itu tadi. Ya, pakailah al-asma'ul husna itu untuk memohon kepada Allah, ya. Wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi, ya. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya, ya. Karena apa? Sayujzauna ma kanu ya'malun. Mereka kekal akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Nah, jamaah sekalian, insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas bahwa Allah punya nama, ya. Allah punya nama, dan nama yang terutama ya tentu saja nama Allah itu sendiri. Jadi Allah Subhanahu wa taala punya nama-nama yang baik, dan satu di antaranya itu adalah Allah itu sendiri, ya. Jadi luar biasanya di dalam Al-Qur'anul Karim itu adalah satu-satunya kitab suci di dunia yang mendeklarasikan aku itu siapa, Allah itu siapa, ya. Sepengetahuan saya agama yang lain, ya, di dalam Injil Injil sekarang kan udah berubah, ya. Perjanjian lama dan perjanjian baru itu enggak ada aku ini Allah, itu enggak ada. Tapi kalau dalam Quran itu ada. Innani anallah. Gitu bahasanya. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimus salata li dzikri. Toha ayat 14. Ada kalimat itu, ya kan? Jadi di dalam Al-Quran Allah declare, aku
Aku itu siapa? Namaku itu siapa? Itu harus ada. Ya kan? Jadi kalau kita itu mau kenalan, namanya siapa? Kan ibu harus kenalan dulu. Nama saya Tri. Nama saya Oma Siti. Ya kan? Nama saya Susi. Ya nggak, Bu? Allah itu begitu juga. Declare. Namaku itu Allah. Allah. Ya, innani anallah. Aku ini Allah. Declare, namanya adalah Allah. Kalau agama yang lain nggak ada. Nggak akan ketemu di dalam perjanjian lama, perjanjian baru nggak akan ketemu. Atau beda Tripitaka itu nggak ketemu. Tapi Al-Quran ada. Innani anallah. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan selain aku. Ya, bedakan antara ilah dengan Allah. Allah itu ada alif lamnya. Artinya jelas itu. Ya, tapi kalau ilah sembahan. Artinya la ilaha, tidak ada sembahan illa ana, kecuali aku. Ya. Jadi tidak ada yang bisa disembah kecuali aku. Ya. Tapi ini kitabnya ke Allah sendiri ya. Ya, la ilaha illa ana. Ya, tidak ada Tuhan selain aku. Declare lagi, maka fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Fa'budni. Jelas itu tujuannya apa? Sembah aku. Jadi tujuannya adalah Allah perintahkan kita untuk fa'budni, sembah aku. Kemudian wa aqimis sholata, dirikanlah sholat li dzikri, untuk mengingat aku. Jadi satu hal, ya, namanya Allah itu adalah Allah. Jadi Allah itu punya nama. Allah itu punya nama. Declare jelas di dalam surat Toha ayat 14. Declare bahwa Allah punya nama. Declare, aku, namaku Allah, gitu. Ya, aku adalah Tuhan, tidak ada sembahan selain aku, gitu. Satu hal, bahwa yang pertama, nama Allah adalah Allah. Nah, tadi udah saya sampaikan bahwa Allah katakan juga bahwa aku itu punya nama-nama yang lain. Ya, aku itu punya nama-nama yang lain, yang itu adalah nama-nama yang terbaik. Nah, berapa jumlahnya? Nah, penjelasan berapa jumlahnya itu bukan di Al-Quran, tapi penjelasannya ada di dalam hadis. Ya, jadi kalau penjelasan nama Allah sendiri ada di dalam Al-Quran, tapi nama yang baik itu Al-Asmaul Husna. Berapa jumlahnya? Itu penjelasannya ada di hadis. Rasulullah Muhammad SAW katakan di dalam hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Innallaha ta'ala tis'atan wa tis'ina asman. Ya. Mi'atun ila wahidah. Bahwa sesungguhnya Allah mempunyai 99 nama, alias 100 kurang 1. Man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang menghitungnya, dia masuk surga. Wa witir yuhibbul witra. Sesungguhnya Allah itu witir, menyukai yang witir. Ya, Allah itu kan ganjil, satu. Makanya Allah suka yang ganjil. Nah, artinya Al-Asmaul Husna itu jumlahnya ada 99. Jadi nggak boleh ditambah-tambah lagi. Karena itu sudah declare-nya dari Nabi. Jadi jangan pernah sampein, oh Allah punya nama yang lain lagi. Jangan. Ya, nggak boleh. Jadi kalau nama Allah apa? Nama Allah itu satu Allah ditambah
yaitu ada 99 yang disebut dengan Al-Asmaul Husna. Jadi totalnya ada 100. Nah, terus dari mana kita tahu Al-Asmaul Husna itu dari mana? Tentu saja itu dikumpulkan dari Al-Quranul Karim, karena Al-Quranul Karim itu adalah firman Allah. Dikumpulin tuh dari ayat pertama sampai ayat yang terakhir, ya, dikumpulin, ya. Ada yang Qul huwallahu ahad, ambil, ya. Ada ya Bismillahirrahmanirrahim, diambil. Ar-Rahman Ar-Rahimnya diambil. Dikumpulin, terus dikumpulin sampai ketemu yang namanya 99 nama itu. Jadi 99 nama itu nggak dikarang sama ulama. Ya, 99 nama itu bukan dikarang, tapi itu diambil, hati-hati diambil, ternyata pas betul. Jumlahnya ada 99. Amazing kan? Jadi itu juga bukan Nabi ngajarin begini. Oh, Al-Asmaul Husna, ya, ini kalian hafalin ya, urutannya begini. Enggak, Nabi nggak pernah ngajarin kayak gitu. Ya, ngerti? Nabi nggak ngajarin kayak gitu. Nabi hanya ngajarin Al-Asmaul Husna ada 99. Nah, barulah kemudian para sahabat dan para ulama yang ini mencari itu 99 itu apa sih? Ya. Apa sih 99 itu? Makanya kemudian terkumpullah. Ya, terkumpul. Makanya jamaah dalam beberapa versi mazhab di kalangan ulama itu kadang urutannya itu beda. Kita kan taunya sekarang ini karena udah zaman udah global ya, udah satu. Jadinya udah internet di mana-mana, semuanya TV udah ada, jadinya saling terhubung. Ya, zaman dulu terkadang terjadi khilaf di kalangan ulama urutannya. Masing-masing ulama itu kumpulin, tapi ketemu 99 itu. Cuma kan bisa aja kejadian urutannya bisa urutan 9, dia urutannya berapa gitu. Bisa nggak kayak gitu? Nah, bisa nggak? Bisa kan? Teracak gitu. Ya, teracak itu bisa. Makanya kita kemudian, yang versi yang kita kenal ibu-ibu senandungkan Ar-Rahman Ar-Rahim, Al-Maliku ya Kudus, itu ya menurut yang sudah dikumpulkan ulama, kemudian okenya ini yang paling enak nih, itu kan? Karena bisa jadi yang ternyata misalnya ahad itu harusnya di akhir harusnya kan? Kalau mau ngikutin Al-Quran, ya ahad harusnya di belakang dong. Ya, Qul huwallahu ahad. Surat Al-Ikhlas, ayat surat yang keberapa? 112 kan? 112 kan? Tapi ini dibuat seindah mungkin, cocok mungkin, sehingga itulah ketemu urutannya sampai sekarang. Dan amazingnya adalah ini yang perlu untuk jamaah itu pahami adalah Nabi itu bilang 99 nama, ada 99 nama, dan betul, pas, persis, nggak lebih, nggak kurang, ada 99 itu ada di dalam Al-Quran. Ini salah satu bukti, apa? Bukti apa? Al-Quran adalah mukjizat. Jadi Al-Asmaul Husna itu ada dari sumbernya dari mana? Al-Asmaul Husna sumbernya dari mana? Sumbernya dari Al-Quran, diambil dari Al-Quran. Walaupun diambil dari mana-mana agak acak dikit, oke, nggak ada masalah. Tapi ya menurut versi yang kita ya, mungkin dari ulama yang lain zaman dulu juga ada versi yang berbeda. Ya, tapi amazingnya adalah dia persis, tidak lebih, tidak kurang, persis ada 99. Artinya ini salah satu nubuah Nabi yang kejadian.
Ya, betul nggak? Nubuah Nabi yang memang terjadi. Artinya Nabi Muhammad SAW itu diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wahai Muhammad, kasih tahu umatmu kalau namaku itu adalah 99, 100 kurang 1. Nabi nggak kasih tahu Al-Asmaul Husna itu dari Ar-Rahman, Ar-Rahim sampai belakang itu nggak kasih tahu kayak gitu. Kita ini ulama yang nyari, tapi ketemu persis ada 99. Hebat nggak itu? Hebat nggak? Bagi saya itu luar biasa itu, hebat betul itu. Ya, salah satu pertama menunjukkan bahwa itu adalah mukjizat. Jadi dahsyat yang pertama adalah itu bukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala punya kebesaran di dalam Al-Quran, membuktikan bahwa Al-Quran itu adalah kebenaran, bahwa Nabi tidak pernah bohong. Ya? Bahwa Nabi nggak pernah bohong. Buktinya apa? Dikatakan, wahai Nabi, kasih tahu umatmu, namaku ada 99, ya. Cari sendiri di dalam Al-Quran, persis ketemu ada 99. Hebat kan? Hebat. Ya. Tuh. Itu baru satu, mukjizat Al-Quran. Jadi Al-Asmaul Husna itu sebagai salah satu bukti bahwa itu adalah bukti mukjizat Al-Quran. Ya, 99 tidak lebih dan tidak kurang. Ya, selain nama Allah itu tadi ya, kalau Allah nggak dimasukin. Ya. Dan kedua, apa itu? Karena Allah perintahkan bahwa kita diperintahkan untuk fad'uhu biha, berdoa dengan menggunakannya. Maka terkadang kita itu doa, misalnya ya, doa habis sholat doanya apa? Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Allahumma. Terus, ayo versi ibu apa? Kalau versi saya, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Nah, tuh. Coba. Salam. Ada nggak nama Allah? Iya. Apa? Ada Asmaul Husna yang dipakai nggak itu? Allahumma. Ayo apa? Allahumma Antas salam. Salam. Antas salam. Iya, salam. Asmaul Husna apa yang dipakai di situ? Keselamatan. Assalam. Nggih, assalam. Assalam kan? Iya, memberikan ya kan? keselamatan. Nggih. Jadi sederhananya saja, kadang kita itu nggak sadari ya. Kadang itu kita nggak sadari bahwa kita itu udah pakai, ngerti nggak? Iya. Ya, walaupun nggak semuanya full, tapi kan nama Allah itu dipakai. Ya. Karena memang pada biha, gunakanlah gunakanlah namanya dalam berdoa. Dan Allah nggak harus bilang detail, harus gunakan semua 99 itu, enggak. Satu pun itu udah bisa kepake. Makanya kita dalam akhir sholat, Allahumma antas salam wa minkas salam wa alaika ya'udus salam. Salam itu nama Allah, assalam. Dan itu dipakai. Apalagi kalau kita pakai ya, misalnya ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, semuanya dipakai. Karena saya mungkin pernah menyampaikan ya jamaah, yang namanya doa itu karena kan disuruh fad'uhu biha, doa, kita berdoa. Pahami yang namanya doa itu bukan hanya sekedar meminta sebetulnya, ya. Tapi yang namanya doa itu adalah memuji dan meminta, ya. Memuji dulu, ya. Kadang bahkan sekedar istighfar aja gitu ya. Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Apa yang ada di situ? Allah udah jelas itu. Asmaul Husna yang dipakai.
azim, ya, ya, al-azim, ya, itu istighfar itu aja, itu udah kita pakai astagfirullahalazim, ada dipakai tuh nama Asmaul Husna. Istighfar yang agak panjang dikit. Astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Apa tuh yang dipakai? Contoh, ya. Kadang itu kita pakai sebetulnya, cuman nggak disadari. Zaman awal-awal Nabi itu ngajarin umatnya kepada sahabat, yang diajarin begitu, yang pendek-pendek sebetulnya. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Karena itu udah dipakai, al-asmaul husnanya itu dipakai. Nabi itu nggak ngeberat-beratin. Kalian hafalin ya 99 al-asmaul husna itu, enggak, repot nanti. Ya, repot. Nanti waduh, belum apa-apa udah dibebanin, nggak kayak gitu. Ya. Nah, lama-lama barang siapa yang mau menghafalnya dapat jaminan. Tapi kan itu juga, ya, barang siapa yang menggunakan dakhalal jannah. Barang siapa yang menghitungnya, maka dia dakhalal jannah. Masuk surga. Ya. Sederhana aja, Islam itu menyenangkan kok. Ya, Islam itu menyenangkan. Ibu hafal luar biasa, enggak hafal yang penting pakai, gitu aja. Ikhwati fillah rahimakumullah. Maka al-asmaul husna itu kita pakai dalam berdoa. Ya, apalagi kalau kita mau pakai dalam bentuk zikir, ya. Kalau zaman sekarang itu sudah dinasyidkan. Ya, ini jagonya jamaah lah kalau di sini ya. Nah, insyaallah ya dihafalkan itu jauh lebih baik. Ya, dihafalkan jauh lebih baik. Ya, apalagi terkadang ulama-ulama itu kemudian ada yang membuat fadilah-fadilahnya, ada itu. Barang siapa yang baca yang kayak gini, misalnya Al-Aziz berapa kali, nah, itu akan dimuliakan. Barang siapa yang macam-macam itu ya. Kalau alam, ya. Kalau itu walau alam bisa. Pertama memang kurang tahu, ngerti sanadnya itu dari mana. Tapi ya ada, ya harus terang memang ada beberapa ulama yang memang zikir-zikir tertentu, ya pakai misalnya satu nama aja. Kalau barang siapa itu maka dia fadilahnya begini, ya. Tapi mungkin saya juga kurang paham karena sumbernya itu dari mana juga saya nggak bisa konfirmasi. Tapi setidaknya bahwa kita pakai umum aja, ya. Karena Allah perintahkan dalilnya umum, yaitu adalah pada biha, gunakanlah al-asmaul husna itu untuk berdoa. Sederhana itu, ya, sederhana itu, ya. Jadi jamaah sekalian, ya, insya Allah pakai, ya, pakai al-asmaul husna itu dalam berdoa. Karena saya katakan tadi, ya, namanya doa itu jangan langsung minta, ya. Sederhana gini, contoh ya, sederhana ya. Ibu-ibu pernah saya suruh hafal Sayyidul Istighfar kan? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala hadika wa adika mastata'tu wa a'udzu bika min sana'tu wa bulaka bi ni'matika alayya wa abu bitambi fawqi fa innahu la yaghfiru illa anta. Ya, panjang nggak itu? Ya, tapi ya tak tolong barang siapa yang belum hafal, tak tolong dihafalin, ya. Kata Nabi itu barang siapa yang mengucapkan di waktu siang dengan penuh keyakinan, mati di waktu sore, penghuni surga. Barang siapa membaca waktu malam, yakin meninggal sebelum pagi, masuk surga. Luar biasa. Tapi kita lihat ya, artinya Allahumma anta rabbi, ya Allah engkau Tuhanku, tiada Tuhan yang sembah selain engkau. Khalaqtani, engkau yang menciptakan aku, ya. Wa ana abduka, aku hambamu, ya. Wa ana ala ahdika, aku dalam perintah iman sesuai dengan wahadika wahadika, ya, perjanjianmu, ya. Mastata'tu, sesuai dengan kemampuan aku. Wa a'udzubika min syarri ma sana'tu, aku berlindung kepadamu dari kejahatan yang sendiri aku perbuat, ya. Wa bulaka bi ni'matika alayya, ya. Aku mengakui segala nikmatmu kepadaku.
wa abu bi zambi, maka aku mengakui dosaku. Coba jamaah, ini semua kan puji-pujian kan? Muji-muji kan? Udah masuk belum permintaan? Belum masuk. Belum masuk permintaan. Baru permintaannya faghfirli. Itu permintaannya baru itu masuk tuh. Baru dia minta faghfirli. Itu baru permintaan. Sebelumnya apa yang panjang itu? Puji-pujian dulu. Faghfirli sederhana ya, baru minta tuh. Di akhir-akhir baru minta faghfirli. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa. Dipuji lagi. Karena sesungguhnya nggak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Engkau. Dipuji lagi kan? Jadi sepanjang itu, doa sepanjang itu, permintaan doanya itu pendek sekali itu. Faghfirli. Dibalikin lagi, dipuji lagi, ya. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Enggak ada yang bisa ngampuni ya Allah kecuali Engkau ya Allah, kan gitu. Nah, doa itu gitu, konsep doa itu gitu harusnya. Ya. Konsep doa itu adalah kita memuji yang panjang, yang banyak, baru mintanya nggak usah banyak-banyak, dikit aja. Ya, intinya itu baru doa ya faghfirli ya Allah. Nah, begitu juga kalau kita itu mau berdoa, ya. Fad'uhu biha, kita itu berdoa menggunakan namanya, maka kita tuh puji dulu Allah dengan menggunakan namanya. Ya Rahman, Ya Rahim, Engkau adalah Zat yang memberikan, menciptakan langit dan bumi ini dan seisinya ya Allah. Ya, begitu. Ya Rahman, Ya Rahim, Engkau lah Zat yang mematikan kami sesuai dengan izin-Mu ya Allah. Gak apa-apa. Ya Rahman, Ya Salam, Engkau lah yang memberikan keselamatan kepada kami ya Allah. Ya begitu. Ya. Puji dulu Allah, baru tuh masuk cetak. Baru masuk minta ya Allah. Ya, aku punya masalah ya Allah, masalah keluargaku ya Allah, dengan suamiku ya Allah. Tolong selesaikan urusan kami dengan sebaik-baiknya ya Allah. Ya enggak jemaah? Contoh. Jadi kalau kita itu mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, gayanya itu gitu. Gaya berdoa gitu. Jangan langsung minta, ya Allah, urusan kami banyak ya Allah, tolong selesaikan urusan kami ya Allah, amin. Jangan. Ya, insya Allah fadilahnya banyak. Kalau ditanya apa fadilahnya, wah itu mah saya mungkin kata-kata itu tidak bisa digambarkan bagaimana fadilah satu nama Ar-Rahman itu nggak bisa digambarkan. Kita itu nggak bisa menggambarkan itu. Itu pembahasannya panjang betul. Satu katanya Ar-Rahman Ar-Rahim, Masya Allah. Ya, contoh. Sementara itu biar fresh ya pikiran kita, ya pikiran kita jadi bisa memahami terkait dengan masalah ini, ya. Dalam skema berdoa kita kepada Allah dengan menggunakan Al-Asmaul Husna. Allahu a'lam bishawab. Mau tanya Pak Ustadz, maaf kalau pertanyaannya sedikit kurang sopan ya. Yang saya tanyakan, kalau kita habis mandi itu kan biasanya masih cuma pakai handuk atau kain gitu Pak. Itu kalau langsung kita ambil air wudhu, kita wudhu itu boleh atau tidak? Terus hukumnya gimana itu Pak Ustadz? Saya mau tanya, karena tadi ada yang di luar konteks juga, saya juga sama Pak, di luar konteks. Ini terkait dengan diri saya juga. Apa hukumnya merokok bagi orang yang ini Pak, semakin merokok semakin sesak nih napas? Oh jangan. Hukumnya apa? Serta minta pendapat Pak, pendapat atau saran bagaimana sih mengurangi atau menghilangkan. Nah, menurut Bapak sendiri Pak Ustadz. Pertanyaan saya itu Pak, terima kasih. Oke. Bagaimana hukumnya wudhu dengan cuma pakai kemben, pakai handuk, ya, pakai handuk. Kemudian apa kita pakai handuk dulu baru wudhu atau langsung berwudhu, ya kan? Terkadang kita pakai handuk dulu.
Enggak, kita pakai anduk dulu Pak Ustadz. Oke. Kita pakai anduk Oke. dulu, terus kita ambil air wudhu. Ya, kalau handuknya di luar gimana? Keluar dulu berarti kan? Oke. Kita bahas sedikit ya, awal ya sumbernya dulu, bahwa yang pertama adalah bahwa wudhu itu adalah syaratnya sholat. Itu harus dipahami dulu. Tidak diterima sholat tanpa bersuci ya. La tuqbatul sholat illa biwudhu ya, illa biwudhu. Jadi wajib harus ada wudhu. Dan itu wudhu itu untuk menghilangkan hadas kecil ya, hadas kecil. Kalau hadas besar berarti nggak pakai wudhu. Nah, artinya penting dong, wudhu itu penting. Nah, langsung pertanyaannya adalah, kalau wudhu hanya cuma pakai kemben saja, oh itu masih sopan itu, ya masih sopan, nggak ada masalah. Nah sekarang lebih ekstrim pertanyaannya, wudhu nggak pakai baju, nggak pakai busana, nggak pakai handuk. Nah itu, ini namanya belajar ya, namanya belajar kita ini apa? Nabi itu ketika di Masjid Nabawi ngebuat pengajian, kan ada ummahatnya juga, ibu-ibu. Pertanyaannya juga lebih vulgar. Ibu-ibu itu karena pengen belajar, pertanyaannya lebih vulgar itu. Wah Nabi, bagaimana haid begini-begini? Di depan bapak-bapak itu, ini cuman ya bapaknya berapa? Cuma satu mungkin. Kalau Nabi itu begitu. Dan Nabi juga nggak malu. Jamaahnya nggak malu untuk bertanya yang vulgar, Nabi juga nggak malu untuk mengajarkan hal itu, karena itu agama. Jadi nggak ada masalah kalau untuk masalah ini kayak gini ya. Ini agama. Jadi gini, kalau dalam yang saya ketahui ya, termasuk salah satunya adalah penjelasan dari Buya Yahya. Jadi beliau itu mengatakan bahwa wudhu tanpa busana, artinya nggak pakai kemben, nggak pakai handuk, itu sah. Dan begitu juga dengan yang lain. Sepengetahuan saya yang saya pelajari ya, karena saya ditugaskan jadi ustadz, jadi perlu belajar tentang hal ini. Kemudian saya cari-cari informasi, membuat perbandingan. Oh ternyata jawabannya hampir sama. Jadi dengan pertanyaan apakah setelah mandi itu dia pengen langsung wudhu dan dalam keadaan nggak pakai baju, maka jawabannya sah wudhunya. Sah. Dia selama nggak megang bagian yang membatalkan wudhu, jadi tetap sah. Walaupun memang ada ulama, ya tapi sedikit, yang mengatakan bahwa wudhu dalam keadaan telanjang hukumnya makruh. Itu ada. Karena apa? Karena auratnya nggak tertutup. Jadi kemudian ada ragu-ragu apa ini nyentuh organ vital atau tidak. Ragu-ragunya karena itu. Jadi bukan karena aib, bukan. Jadi ada sebagian kecil ulama yang menghukumi makruh karena khawatir ragu-ragu, khawatir nanti nyentuh organ vital. Ya. Karena apa? Karena kan masih terbuka. Jadi ragu-ragu, jangan-jangan nyentuh nih, jangan-jangan nyentuh. Makruh aja deh. Gitu. Jadi bukan karena tidak sah. Jadi kalau dia wudhu dengan kondisi misalnya, mohon maaf, ya, tadi tanpa busana, tanpa handuk, tanpa kemben, wudhunya tetap sah. Ya, tuh. Ya, jumhur mengatakan wudhunya tetap sah, walaupun ada sebagian kecil yang mengatakan hati-hati supaya dianggap makruh, khawatir supaya nggak ragu. Alasannya supaya gitu aja, supaya nggak ragu, nggak kena organ vital. Bukan karena aib, bukan karena malu, ya. Itu alasannya karena itu aja. Oke, pertanyaannya cukup ya, udah dijawab ya. Oke, yang kedua, merokok bagi orang yang ini Pak sakit. Ya ketika merokok sehat, ketika sakit itu dipaksa merokok karena nggak merokok rasanya nggak enak. Nah, hukum di waktu merokok di waktu sakit itu apa, dan minta pendapat dari Bapak tentang ini Pak, saran untuk mencegah atau mengurangi atau menghilangkan bahkan
Gitu Pak pertanyaannya. Iya Pak. Begini. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu firmankan di dalam surat An-Nisa, ya, surat An-Nisa, yang wala taqtulu anfusakum, ya, jangan kalian membunuh dirimu, baik itu membunuh secara langsung, langsung mati, ya, atau proses dalam pelan-pelan membunuh, ya. Maka ini ayat surat An-Nisa, ya jemaah, ya, surat An-Nisa ayat 29 30 lah, 29-30. Wala taqtulu anfusakum innallaha rahim. Nggak salah ya, apa? Yang An-Nisa 29, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, dalam kurung tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Itu innallaha wala taqtulu anfusakum, ya kan? Innallaha kana bikum rahimah, kalau nggak salah ya. Tuh. Nah itu kita ambil yang pertengahan, ya, pertengahan sampai akhir, 29-nya, 29 pertengahan itu, ya. Jadi ayyuhalladzina amanu sampai apa? Ila antakuna tijarata antara diminkum. Oke, bagian yang pertama. Ini bagian yang kedua. Wala taqtulu anfusakum. Jangan kamu bunuh dirimu sendiri. Ya. Innallaha kana bikum rahima. Sesungguhnya Allah itu Maha Penyayang buat kamu. Ya. Ayat ini yang kemudian yang dipakai oleh sebagian ulama bagi yang mengharamkan rokok. Ya, kan ada hukum rokok kan ada dua, ya. Cuman dua hukum rokok itu. Satu, ada yang menghukumi haram, kedua hukumnya makruh. Ada hukumnya haram. Ya, cuman dua. Ya, cobalah tanya. Apa hukum rokok? Cuman dua hukumnya. Kalau nggak haram, kedua makruh, nggak ada yang sunnah. Pernah dengar hukum rokok sunnah, apalagi sunnah muakkadah? Nggak ada kan? Nggak pernah dengar. Nah, bagi yang memang menggunakan ayat ini mengatakan, rokok itu hukumnya haram karena dia adalah barang yang lambat laun akan membunuh penggunanya. Maka ya terkadang bahkan membunuh secara tidak langsung kepada orang di sekelilingnya. Ya. Kita banyak mendapatkan informasi jemaah, keluarganya, dia yang nggak mati, keluarganya meninggal. Gara-gara apa? Bahkan gara-gara kepala keluarganya ngerokok. Contoh siapa ya? Sederhana. Tahu Indro warkop DKI? Ya. Indronya warkop DKI. Istrinya itu meninggal karena kanker yang disebabkan suaminya kebanyakan merokok. Tuh. Baru tahu ya? Tuh. Karena kebanyakan rokok, dia meninggal nggak? Nggak. Tapi orang sekitarnya yang kena, jadinya kemudian timbul namanya kanker. Padahal nggak ngerokok. Itu disebut dengan perokok pasif. Ada anak kecil yang kena kanker bukan karena apa-apa, karena bapaknya yang ngerokok, ya, kemudian nikotinnya kena di baju-baju, kehirup sama si anaknya justru yang terkena, jadinya kanker. Itu yang pertama, ya. Kalau bagi yang mengharamkan, ayatnya ini, wala taqtulu anfusakum. Yang kedua, bagi yang memakruhkan. Makruh itu apa artinya makruh? Tahu makruh itu artinya apa? Makruh artinya adalah dibenci.
Ya, cobalah jamaah ikut pengajiannya Gus Baha. Kok saya ini sering ya. Jadi kok Gus Baha itu cerita gini. Kalau zaman dulu itu di zaman Nabi, level makruh sama haram itu lebih buruk makruh sebetulnya daripada haram. Cuma kalau zaman sekarang itu udah berubah, yang haram lebih buruk daripada makruh. Padahal zaman dulu itu enggak. Kalau namanya makruh itu benar-benar lebih dibenci sebetulnya. Hukumnya apa? Makruh itu lebih benci. Ya, cobalah kalau ada pengajian Gus Baha itu diputerin itu. Jadi namanya makruh itu dibenci. Ya, cuman zaman sekarang itu berubah, konsepnya itu berubah. Nah, jadi konsepnya itu kadang kalau dikerjakan itu apa tadi? Kalau dikerjakan gimana dong? Jangan dapat apa-apa katanya Pak. Ya, kan aneh, makin aneh. Betul. Ya, jadi kita kembalikan dulu bahwa yang namanya makruh itu sebetulnya dibenci. Ya, jadi tidak pernah namanya rokok itu halal itu tidak ada kita. Ya, jadi memang nggak ketemu di dalam sampai muktamarnya MUI itu nggak ketemu, titik temunya nggak ketemu. Memang karena ada kiai-kiai yang ngerokok juga. Memang jadinya tetap aja dua. Jadi terakhir itu kalau nggak salah pembahasan rokok itu di Padang ya, muktamar yang di Padang 2008 kalau nggak salah. Dan itu tetap nggak ketemu itu. Ya, jadi diputuskan hukum terkait rokok ada dua, tapi nggak ketemu. Satu, ada yang menghukumi haram, yang kedua dihukumi makruh. Udah gitu aja, titik. Ya, jadi nggak ada yang ketiga, cuma dua itu. Nah, jadi kalaupun itu dikatakan makruh, itu sebetulnya ada dibenci. Kenapa dibenci? Karena sebetulnya dia tidak memberikan manfaat yang besar. Karena lebih banyak mudorotnya ketimbang manfaatnya. Kenapa? Pertama, dia merusak diri sendiri dan orang lain. Kedua, menghabiskan biaya. Betapa banyak orang yang habis satu selop rokok, tapi anaknya tidak diberikan makan. Sekarang satu selop rokok berapa jamaah? Nggak tahu lah saya. Ya. Waktu itu pernah Pak, saya nggak bisa napas tuh sekitar 1 menit 2 menit. Jadi pas mau ke rumah sakit coba sudah tutup pelayanan di situ, terus coba ke dokter THT, besoknya sarannya cuma disuruh berhenti merokok dan dikasih obat-obatan apa. Nah, tapi aku kayak orang bingung gitu Pak. Akhirnya dikasih saran teman ke pengobatan tradisional tuh, hidungku dimasukin apa saya nggak tahu, perih, panas, pedih banget. Terus keluar cairan. Kalau nggak salah, bapak itu bisa. Jadi saya pernah punya teman ya, yang kayak gitu, kasus kayak gitu. Dia pengen berhenti berokok, tapi rokoknya kuat juga memang. Sehari 1 selop, 2 selop bahkan. Ya itu bisa ngabisin uang juga kan? Otomatis. Iya, itu ngabisin uang. Merusak paru-paru juga. Merusak paru-paru juga. Nah, caranya dia kan itu agak candu ya, candu. Iya, betul Pak. Dia harus dimulai dengan pertama niat yang kuat. Niat yang kuat. Ya kemudian kalau misalnya kesulitan untuk berhenti merokok, bisa ke dokter merekomendasikan obat. Atau kalau nggak mau langsung ke dokter, beli aja di apotek. Kadang dia ada di apotek itu. Saya nggak tahu waktu itu teman itu udah lama ya. Ustadz ini obatnya itu, tapi lupa itu. Jadi ada semacam kayak permen dikemut. Ya. Jadi kalau misalnya bapak itu udah pengen ngerokok, itu pahit rokoknya jadinya. Ngerti nggak Pak? Oh. Ini permennya khusus. Makanya datangnya ke dokter. Waktu itu teman saya itu namanya Pak Sigit kalau nggak salah. Saya pengen berhenti Ustadz. Ya, dokter lah, dikasih dia ke dokter, kasih obat. Gayanya kayak permen. Ya. Jadi ketika dia ngemut itu, dia ngerokok lagi. Tapi pas sekali ngerokok, pahit itu. Dia nggak mau lagi. Kapok saya ngerokok. Kalau gaya bisa kayak gitu. Ya pertama dia pakai obat. Ya. Atau bisa juga pakai herbal juga bisa. Ya herbal. Tapi nggak tahu saya masalah itu.
ya. Dan jamaah banyakin, karena ini kan kecanduan ya, kecanduan nikotin. Ada di SMP merokok. Ya, candu rokok yang namanya nikotin. Maka ketika dia berhenti ngerokok, karena udah candu tuh, biasanya langsung kayak apa ya? Langsung berhenti itu, ya kayak orang stres. Kayak orang stres ya, enak kayak orang. Ya sama persis seperti orang yang kecanduan narkoba, kemudian tiba-tiba berhenti. Nah itu langsung kejang-kejang, dari cemas. Iya, tapi rokok nggak separah itu Pak, paling stresnya. Ya, mirip. Jadi kalau berhenti dari kecanduan nikotin itu gitu, membuatku tergoda lagi, ngerokok lagi. Caranya bisa, pertama udah niat, cari kesibukan Bapak. Kesibukan. Karena kan mungkin banyak yang mantan perokok itu ngeluh kayak gini, kalau udah ngerokok badan jadi gemuk. Karena udah lebih enak lagi. Karena kalau ngerokok dia badannya tirus, muka tirusnya bisa lihat orang ini perokok apa enggak, lihat dari mukanya tirus. Ini perokok. Ya. Jadi ketika dia nggak ngerokok lagi, badannya agak lebih menggemuk. Nah supaya itu nggak ngeluh, supaya berat badan stabil, cari kesibukan. Ya, entah apalah ya, supaya ketika gejala kecanduan itu muncul lagi, perhatian kita itu bisa dialihkan, ya. Atau olahraga misalnya Bapak apa olahraganya? Olahraga setiap minggu Pak. Ya, jadi ketika kecanduan itu muncul, itu mulai gerak gitu. Ya, kemudian banyak minum sih, kalau menurut saya sih paling utama itu banyak minum air putih. Air. Ya. Jadi jangan kemudian kita ini nggak pengen ngerokok beralih ke rokok elektrik. Itu enggak juga. Insya Allah ada jalan. Ya intinya kalau kita itu niat udah kuat, ada jalan. Insya Allah. Ya, banyak Pak, tadi Pak yang yang di awal tadi Pak, kan aku nonton tuh video di YouTube Pak, ada ustadz dari sebelah itu menginfokan kalau rokok hukumnya makro, terus kalau orangnya lagi sakit merokok, nah itu jadi haram hukumnya, lain makro lagi. Nah itu yang saya tanya, bener nggak itu Pak? Kalau memang bener kan selama ini saya dosa terus berarti posisi lagi sak napas soalnya tuh. Bahkan nggak kayak gitu Pak. Sebetulnya itu kan yang versi pertama. Yang versi pertama itu versi kedua artinya dia mau hukumnya makruh, kemudian kalau dia sakit jadinya haram. Itu yang versi kedua. Tapi sebetulnya ada versi yang lebih parah lagi. Dia udah di pertama, di awal udah mau hukumnya haram. Oh. Gitu. Jadi ada dua versi. Memang sampai sekarang nggak akan ketemu itu. Tapi kalau Bapak itu ada di daerah Jazirah Arab, cuma satu versi, haram. Tapi kalau di Indonesia, ya karena kondisinya kiainya juga ada yang ngerokok, jadinya pakai dua versi. Ya, jadi hukumnya ada dua. Yaitu adalah satu, dia dihukumi haram, kedua, dia dihukumi makruh. Kedua, kalau dia makruh ini dalam kondisi sakit, jatuhnya haram. Oh, gitu. Jadi sebetulnya. Oke, ada lagi pertanyaan? Matursuun, Pak. Begini Bapak Ustadz, pertanyaan saya tentang doa. Tadi kan berdoa dengan sebutan nama Asmaul Husna. Ya. Nah di situ apakah termasuk orang yang sombong atau seperti apa Bapak Ustadz jika kita berdoanya itu bukan kita tidak bersyukur dengan nikmat semua yang diberikan Allah ya Bapak, cuman berdoanya tuh hanya intinya saja setelah membaca sholawat, terus ya Allah ya Rahman ya Rahim, setelah itu Robbana atina fid dunya ditutup gitu. Apakah itu termasuk orang yang sombong karena beliau tuh merasa semua yang diberikan Allah tuh udah cukup, dari sehat, dari rizki, jadi doanya tuh nggak panjang-panjang, hanya Robbana atina fid dunya dan ditutup dengan sholawat gitu. Nya Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, sampai selesai gitu Bapak Ustadz. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Ikhwati fillah rahimakumullah.
kita itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdoa. Wajib hukumnya. Wajib. Kalau nggak doa maka nggak boleh. Kenapa? Hukumnya wajib. Ya, wajib. Allah Subhanahu wa taala, karena di dalam inti ibadah itu kan doa sebetulnya ya. Intinya ibadah itu kan doa. Ya, solu itu artinya kan doa. Solu itu artinya doa kan itu. Maka wajib berdoa. Ya. Nah, berdoa itu ada adabnya. Doa itu ada adab. Jadi ada adab sebelum berdoa, ada adab sedang berdoa, dan ada adab setelah berdoa. Penting. Adab sebelum berdoa itu apa? Sucikan niat, ya. Kemudian dia ketika saat berdoa dimulai dengan nggak langsung minta. Tapi yang pertama membaca istighfar dulu, istighfar, astagfirullahaladzim. Jadi doa itu dimulai dari pengakuan dosa. Sampai kapan? Sampai benar-benar merasa bersalah. Jadi kalau doa yang harus dilakukan adalah merasa bersalah dulu, merasa bersalah. Jadi kita itu kalau mau berdoa itu tuh harus punya ngerasa kesalahan. Jadi kalau kita itu berdoa, kita itu ngerasa kita itu banyak salah lah. Itu baru betul tuh. Astagfirullahaladzim. Jadi benar-benar ngerasa punya banyak dosa. Nah itu baru betul. Ya, ngerasa diri kita banyak dosa. Istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kalau sampai dia itu nggak ngerasa punya dosa, nggak boleh. Dia harus sampai ngerasa punya dosa. Sampai berapa Ustaz? Sampai banyak kalau kayak gitu. Kalau sekedar astagfirullahaladzim, 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 cuma hanya sekedar di mulut dan dia nggak ngerasa berdosa, nah itu belum bisa masuk ke doa. Dia harus sampai merasa bersalah. Ya, jadi nggak boleh masuk langsung ke doa kalau dia nggak ngerasa bersalah. Dia harus ngerasa bersalah dulu. Ya, dia harus ngerasa punya dosa baru bisa masuk ke doa. Jadi dimulai dari itu dulu, ya. Harus punya perasaan bersalah. Jadi walaupun hanya sekedar 3 kali, tapi dia punya perasaan berdosa, udah bisa masuk doa. Tapi dia 100 kali, tapi nggak punya perasaan berdosa, nggak bisa masuk doa. Astagfirullahaladzim, 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 tapi nggak ngerasa punya dosa, nggak bisa. Paham ya? Tuh. Yang kedua, doa itu akan dilangitkan kalau kita bersalawat. Jadi dimulai dengan sholawat. Ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan seterusnya. Karena sholawat akan melangitkan doa. Tuh. Itu ada. Kemudian kita mulai dengan memuji. Sekalipun pendek. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Misalnya. Contoh, pendek nggak itu? Baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin itu pendek kan, 1 kalimat saja. Tapi udah bisa masuk. Harus ada namanya ujian dulu. Setidaknya yaitu adalah membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Baru masuk ke doa. Karena doa itu 2 tadi saya katakan. Apa itu? Memuji dan meminta. Baru tuh boleh masuk meminta. Boleh mintanya panjang. Maka kita lihat kebutuhan, misalnya karena waktunya terbatas, kita kerja di tempat orang, waktunya dikejar-kejar, nggak ada waktu, ya sudah kalau kayak gitu, pendek aja nggak ada masalah. Allah Maha Mengetahui. Ya, tuh. Jadi makin panjang makin bagus, tapi ya sesuai kebutuhan lah, insyaallah. Ya. Nah, barulah setelah itu ada namanya adab setelah berdoa. Adab setelah berdoa itu apa? Setelah berdoa, nggak melakukan dosa, nggak melakukan kesalahan, itu adab setelah doa. Gitu. Allahu a'lam bishawab.
Baiklah, kita akhirin membaca istighfar. Astagfirullahaladzim, 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 Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim, wa barik ala sayyidina Muhammad, kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahi rabbil alamin. حمدا وعافي نعمه ويكافئ مزيده ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في رزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم حولنا الله بسقرات الموت والنجاة من العفو عند الحساب ربنا ظلمنا اغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا لا طاقة لنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين إنك أنت السميع العليم رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Demikian usikum wa nasibtakallah wa akhiru da'wana anilhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.